Ya, selamat malam teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Jumpa kembali dengan kami. Saya Abram Tralala. Dan saya Yehu Trilili. Jumpa di acara Organisasi Hati. Ya, dia lupa. Perlunya reorganisasi agar semua terrealisasi. Oke, lama nggak jumpa. Bagaimana kabarnya Mas Yehu? Sungguh amat baik, seperti yang Mas Abram ketahui saat ini. Sekarang kita kedatangan tamu, Mas Abram. Oh iya. Sepertinya tamu jauh sekali. Tema malam hari ini itu adalah sudah kenal tapi tak sayang. Siapa nih bintang tamunya, Mas? Bintang tamu kita kali ini adalah bernama Teresia Dianita Oktaviani. Lahir pada 15 Oktober 1996, lulusan akuntansi terbaik di Universitas Swasta Yogyakarta. Kemudian hobinya adalah traveling, snorkeling, dan nongkrong di pos kamp. Selanjutnya, cita-citanya adalah ingin menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya kelak. Cukup mulia. Cukup mulia. Cita-cita cukup mulia. Oke, langsung kita sambut. Mungkin ya kita sambut saja bintang tamu kita pada malam hari ini, Mbak Dianita. Selamat malam Mbak Teresia Dianita. Halo, selamat malam Mas Abram. Selamat malam Mas Yehu. Selamat malam. Apa kabar Mbak? Ini manggilnya siapa nih? Mbak Teresia, Mbak Dianita, Mbak Oktaviani? Terserah yang mau manggil aja. Mau tengah belakang oke. Iya. Kalau dipanggil sayang, kalau nggak ada yang marah juga nggak apa-apa berarti ya? Aduh, udah. Bahaya. Jangan dong. Sehat Mbak Dianti. Aku manggil Mbak Dianti. Sehat Mbak Dianti? Boleh. Puji Tuhan sehat. Lagi di mana malam hari ini? Lagi di rumah, kebetulan hujan jadi nggak keluar. Oke, pertanyaannya cukup. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi agenda malam minggu hari ini. Iya. Dan ini sepertinya malam minggu pada malam ini adalah doa bagi para jomblo ya Mas Abram ya. Oh iya. Berarti doanya Mas Yehu terkabul ya? Waduh, jangan keras dong. Oke, malam hari ini kita membahas tentang temanya sudah kenal tapi tak sayang. Sebelum masuk ke tema, Mbak Dianti pernah nggak sih merasakan hal ini? Sudah saling kenal, tapi di tengah jalan atau dalam sesi pengenalan lain udah nggak sayang. Sudah saling kenal tapi tak sayang. Dibilang pernah, ya pasti pernah sih. Pasti pernah. Pasti pernah. Cuma ya bingung nih ngejelasinnya dari mana. Pernah, pasti pernah. Kita mau jelasin dari mana Mas Yehu? Baiknya dari nol ya Mas. Dari nol, oke. Kita mulai dari nol ya. Ya, mulai dari nol aja. Mau pertama apa pertalite? Dari nol. Kalau Mbak Dianti ini pengenalannya aja, gak apa-apa, boleh. Mbak Dian ya? Boleh. Mbak Dian ini kalau berkenalan dengan seseorang tuh butuh berapa lama sih untuk saling kenal? Butuh berapa lama? Kalau misalkan kenal dari zaman sekolah nih atau dekat-dekat rumah gitu, kita tinggal pendekatan aja kan, berarti nggak butuh waktu lama banget lah, paling nggak 1-2 bulan. Cuman kalau memang benar-benar dari nol banget nih, yang dikenalin temen lah atau kenal dari sosial media lah atau apapun itu, mungkin lebih dari 2 bulan ya, sampai benar-benar tahu sifat dan karakternya dia gitu sih.
Artinya selama 2 bulan tuh termasuk bertemu ya, atau hanya di dalam sosial media saja, Mbak? Harusnya ketemu sih harusnya. Jadi kita bisa harusnya ketemu. Jadi kita bisa bandingin nih, oh ternyata kalau di chat begini, kalau pas ketemu kayak gini. Biasanya kan ada orang tuh yang kalau di chat asik banget, tapi dia ketemu, ih kok trik-trik banget ya gitu. Pasti nemuin kan orang-orang kayak gitu asik kan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi harus balance sih antara chattingan, sosial media, teleponan atau apapun itu sama ketemu langsung. Kalau presentasinya nih Mbak Dian, dari yang asik di chattingan dibandingkan dengan ketemu langsung, itu presentasi berapa persen sih? Maksudnya gini, artinya ketika Mbak Dian sudah mengalami berapa banyak dari kebanyakan yang asik chattingan tapi ketemu langsungnya gak asik, atau ketemu langsungnya banyakan yang asik tapi chattingannya gak asik gitu, atau dua-duanya asik jadi tiap chattingan sama bertemu goyang saking asiknya? Macam-macam sih ya. Kadang ada yang di chat tuh dingin, maksudnya dingin ya udah cuma ngebalesin seperlunya aja, kita ngobrolin apa. Tapi pas ketemu ternyata ngobrolnya asik nih, nyambung gitu, itu ada. Terus ada juga yang di chattingnya asik nih, sampai ketawa-tawa ngakak bahas apapun. Giliran ketemu ya udah diem, kalau nggak ditanya nggak ngomong, itu ada. Terus kalau dua-duanya asik, di chat asik, ketemu asik, itu juga ada sih. Jadi semua udah pernah rasain sih kayaknya. Tapi banyak yang mana nih Mbak? Banyaknya banyak. Nggak bisa ini sih ya. Nggak bisa dipresentasikan ya? Jadi chat biasa aja, ketemu hahihi banyak, di chatnya bisa ketawa bahagia, tapi pas ketemu diem juga banyak. Jadi ya mungkin setengah-setengah deh, 50-50. Artinya banyak. Itu memang pengalaman dari Mbak Dian sungguh luar biasa, Mas Abram. Iya, jadi kita tidak salah memilih narasumber ini. Tapi kalau pengalamannya dibagikan nanti juga akan banyak sekali sepertinya. Tapi kalau untuk presentase gini Mbak Dian, presentase gimana? sudah kenal tapi tak sayang tuh berapa persen? Jadi cuman sekedar sudah kenal, oh yaudah berarti nggak sayang, dibandingkan sudah kenal dan sayang. Banyak yang mana? 75 kenal tapi enggak sayang. 75. Iya. Aduh kacau. 75%. Iya. Tapi lebih banyak yang mana nih? Lebih banyak gimana nih maksudnya? Berarti yang 75 tadi yang kenal tapi enggak sayang. Hati-hati. Nah ini baru awal nih, bahaya nih. Iya. Karena kenal dalam konteks karena sayang dalam konteks teman dan sayang lebih dari teman itu juga ranahnya berbeda ya mungkin Mbak Dian. Benar. Beda banget sih. Mungkin yang ditakutkan Mbak Dian gini Mas Abram. Jadi sayangnya dianggap Mbak Dian teman belum berarti dianggap orang lain yang sayang dengan Mbak Dian itu. Sepertinya Anda lebih berpengalaman dari saya deh. Saya hanya sekedar meluruskan Mbak Dian. Sepertinya Anda lebih pengalaman. Tapi sembari kita ngobrol, kita buka via pertanyaan. Ya buat teman-teman yang ingin bertanya, kita buka untuk dikirimkan via WhatsApp ke 0823 093 sekian. Ya, ditunggu pertanyaannya. Lanjut. Kayaknya kalian mah pengalamannya lebih oke sih kayaknya daripada aku ya. Enggak. Lebih. Kalau lihat dari segi mimik, segi wajah dan segi gestur itu kayaknya Mbak Dian tuh lebih pengalaman. 2-4 level di atas kami. BTW, aku bahagia loh tahun lahirnya dibikin muda.
Iya. Padahal kami tadi briefingnya kan sekian-sekian Mas Ihu. Kenapa Anda buat 96? Enggak, karena kita loh. narasumber kita memang sedang bahagia saat ini Mas Abram. Ya, kita juga terus berbahagia membahagiakan Mbak Dian. Sama halnya dengan orang-orang yang sayang dengan Mbak Dian. Berusaha untuk membahagiakan Mbak Dian sepenuh hati dan sepenuh tenaganya. Luar biasa, 100 deh. Tapi oh ya, ngomong-ngomong gimana? Ngomong-ngomong tentang sayang ngomong-ngomong sayang menyayang, kalau misalkan sudah kenal kemudian sayang yang Mbak Dian tuh sebatas apa sih? Tergantung ya. Kalau misalkan nih udah deket terus nyambung, asik, terus sejalan sepemikiran, pokoknya apa ya, satu tujuan deh, itu pasti arahnya udah ke yang serius. Tapi kalau cuman asik buat jalan, asik buat ngobrol, buat curhat, ya cuma sharing sebagai teman aja sih. Tapi kan orang kadang susah bedain ya antara kayak ke arah serius atau sayang ke ya udah temen, sahabat gitu. Kan kadang orang nanggepinnya suka beda ya. Apa yang kita pikirin kan belum tentu sama yang dia pikirin. Kita sih mikirnya biasa aja, ternyata dia mikirnya serius. Tuh gimana coba? Tapi sebelum jauh ya sebaiknya kita komunikasi dulu ya. Aku maunya gini, kamu maunya gimana sih? Gitu nggak sih Mbak? Sempat ada komunikasi nggak sih? Awal-awal sih nyinggung. Kita lagi ngebahas sesuatu deh, pokoknya aku juga lupa ya bahas sesuatu. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, kenapa sukanya nggak sama aku aja, katanya gitu. Iya. Ya udah, langsung dong jelasin. Nggak, belum pengen ke arah serius. Enaknya buat teman aja ngobrol bla bla bla, baru di situ ngerti. Belum pengen ke arah serius, artinya kita kalau dari kata-kata itu kita sedikit memberi harapan nggak sih Mbak Dian? Tergantung orangnya ya. Masalahnya kalau aku pribadi ini, kalau udah kenal sama orang, ngobrolnya enak, nyambung, ya udah deket banget gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya mungkin tanggapan orangnya, orang yang itu beda, nanggepinnya lebih. Padahal mah aku ya udah biasa aja, emang begini orangnya gitu. Penilaian orang kan beda gitu. Iya. Kalau arah pertama itu menentukan langsung, ini mau arah ke serius nih, terus ini kayaknya orangnya nggak untuk diseriusin. Itu jaraknya berapa lama sih untuk kenal, mau mengarahkan nih ke serius dan minimal 2 bulan sih. Oh 2 bulan. Minimal. Jadi selama. Tapi harus intens ya. Jadi komunikasi selama 2 bulan. Itu harus wajib. Nggak bisa 1 minggu cuman say hi 2 kali atau mungkin sekali, itu nggak bisa. Itu harus intens, minimal 2 bulan. Harus wajib. Intinya di garis bawahi harus wajib lapor 1 kali 24 jam selama 2 bulan. Betul sekali. Oke, sembari kita ngobrol, ini ada pertanyaan masuk di sesi ini dari aku yang selalu cetia. Ya. Aku yang selalu cetia. Pertanyaannya, titik puncak sesi pengenalan itu ketika sampai mana? Mbak Dian bisa dibantu jawab. Titik puncak sesi pengenalan itu ketika sampai mana? Ini berarti nggak ngomongin durasi ya, ngomongin sampai mana titik puncak pengenalan. Titik puncak pengenalan buat kita nentuin arah ke serius atau enggak gitu. Bisa serius, bisa tidak. Kalau dari serius dulu sampai mana puncaknya? Puncaknya itu kalau udah sering ketemu, sering ngobrol, telepon atau langsung, intinya udah tahu kebiasaannya deh, paling tidak. Kebiasaan jeleknya dia apa, kebiasaan bagusnya apa, terus
kekurangannya dia apa, kelebihannya dia apa. Kalau udah tahu, jadi kita bisa ambil kesimpulan. Oh, ini orang boleh nih diseriusin. Oh, ini orang kayaknya kurang deh. Jadi berteman aja gitu sih. Berarti Jadi kita harus tahu dulu sikap, karakter. Ya minimal sikap lah sama karakternya itu minimal. itu berarti belum sampai titik loh Mbak, baru minimal. Kalau sampai titik takutnya maksimal. Maksimal ya. Kadang orang di awal itu mereka berusaha buat sekuat tenaga nunjukin yang terbaik. Pasti dong. Ya, pasti kan. Nah, takutnya nanti kalau udah sampai maksimal nih, kita salah nilai. Mending di awal aja. Kalau kata aku sih gitu. Jadi jangan terlalu lama deh. Jangan sampai dia nunjukin yang terlalu sampai sampai kebiasaannya semua dikeluarin lah intinya. Jadi ya minimal sifatnya kita tahu suka marah-marah atau enggak, orangnya sama orang lain itu saling terbuka atau enggak, saling percaya atau enggak. Dari situ aja harusnya udah bisa ambil kesimpulan sih, kalau aku sih gitu. Minimal itu udah bisa ambil kesimpulan. Nggak usah yang jauh-jauh harus ABC gitu. Sikap aja lah, bisa kok dibedain. Antara kita chat aja sama ketemu langsung itu bisa kok dibedain. Ini yang untuk serius. Yang untuk tidak serius, titik puncaknya di? Yang untuk titik puncaknya ya kalau satu sisi, misal nih kita maunya cowoknya yang tipenya A, B, C. Nah, ternyata lawan kita adanya A, B, mau mendekati C, belum sampai C. Kalau misalkan nggak masuk ya udah stop gitu. Stop gitu. Ya. Nggak usah kelamaan. Jadi nggak usah pakai wajib lapor ya? Nggak usah. Tidak, stop. Pasang rambu-rambu S di strip, stop. Lebih gampang. Iya. Luar biasa sekali ya Mas Abram ya, dari jawaban Mbak Dian ini. Ternyata ini juga ada pertanyaan Mas Abram, ini banyak yang masuk ke saya. Tapi saya coba memilih dari salah satu pertanyaan dari teman-teman. Ini dari aku yang selalu menunggumu. Siap. Aku yang selalu menunggumu. Bedanya sayang teman dan calon pacar apa sih Mbak Dian? Bedanya sayang teman dan calon pacar apa sih Mbak Dian? Nggak ada. Ya susah ini ngejelasinnya. Kalau bikin pertanyaannya susah loh nih. Ini bukan dari pertanyaan netizen ini yang buat ini. Kalau mengarah ke serius itu dari hati. Jadi nggak bisa dijelasin tuh. Jadi yang nggak bisa dijelasin lah pokoknya, dari hati muncul gitu dah. Intinya itu. Intinya gitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa dijelasin. Sayangnya teman hanya sebatas teman, tapi kalau sayangnya calon pacar dari hati dan dari hati paling dalam ya. Betul. Pengennya chatan terus, pengennya ketemu, pengennya tahu kabar itu sih. Waduh, iya. Mas Abram. Iya, siap. Dalamnya laut bisa diukur, tingginya langit bisa diukur, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu Mas Abram. Iya. Betul. 100 lagi deh. Itu yang buat pertanyaan bilangin itu pantesan selalu menunggu karena pertanyaannya nggak jelas, sering ditunggu kayaknya. Jangan menunggu yang nggak pasti. Yang pasti aja. Oh, gitu. Ya pasti aja. Iya. Berarti menunggu itu identik dengan setia bukan? Enggak juga. Berarti menunggu gimana ya tadi? Menunggu yang pasti-pasti aja.
Iyalah. Berarti kalau misalkan menunggu yang pasti-pasti aja, kita tanda kutip setianya gimana? Lihat dulu perjuangannya jauh mana. Waduh, iya. Mengorbankan waktu, tenaga dan usahanya itu sejauh mana gitu. Kan kita bisa lihat. Ya. Kalau cuma segini doang, kok nyerah? Ya, gitu kan udah bisa nilai itu. Baru di awal, kok nyerah gitu kan. Tapi kalau yang diperjuangkan tidak ada ini gimana? Tidak ada respon. Ya udah tinggalin. Ngapain capek-capek nungguin? Ini sesuatu yang sangat menarik ya Mas Abram ya. Nah, karena di sisi lain itu cowok ini selalu berjuang gitu ya. Kalau konteksnya cowok yang berjuang. Tapi kadang berjuang juga belum tentu kita yang diperjuangin mau loh. Nah itu yang menjadi polemik. Gimana kita berjuang, yang diperjuangin mau? Ya, misalkan, ya gitu. Belum tentu kan, jadi. Berarti yang pasti-pasti aja ya. Iya benar. Kalau kitanya udah klik, dianya juga udah menunjukkan sesuatu, ya udah. Yang saya suka dari Mbak Dian tuh, Mbak Dian orangnya simpel, sederhana, mengambil keputusan dengan resiko yang ada masih. Ini. Oh begitu. Ya. Dengan segala resiko ya? Iya betul, dengan segala resiko. Jadi simpel orang gitu. Ngapain? Tapi terlihat. Gimana? Tapi memang terlihat kalau Mbak Dian ini tipikal wanita yang manis, ekonomis, dan sedikit berkumis sepertinya. Ada deh. Bisa gitu. Tapi ini ada pertanyaan masuk lagi. Boleh. Oh iya. Ini dari aku yang selalu tercakiti. Aduh, itu lagi. Pertanyaannya, aku sudah lama kenal, orang tua juga sudah saling kenal, tapi hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Mohon pencerahannya. Gimana Mbak Dian? Ya nggak bisa diperjuangin ya udah, ngapain, putus aja lah. Kalau problemnya masih itu aja, nggak bisa dipecahkan, lama-lama ngapain? Kan itu sama aja nunggu waktu yang nggak pasti. Udah cari yang pasti-pasti aja. Dari yang pasti-pasti aja berarti walaupun dia sudah saling kenal, keluarganya sudah juga masing-masing saling kenal, mereka ada problem. Nggak jadi jaminan loh. Nggak jadi jaminan. Gimana? Saling kenal sama keluarga satu sama lain itu nggak jadi jaminan bakal jadi nih serius. Yang kedua kalian tahu kebiasaan pasangan, tahu temen-temennya segala macam, kenal dari A sampai Z, belum jadi jaminan juga. Pacaran lama pun belum jadi jaminan lo buat jadi serius gitu. Jadi kuncinya ya di kedua belah pihak. Kalau udah ada problem nggak bisa diselesaikan ya udah ambil keputusan daripada lama-lama buang-buang waktu gitu sih. Tapi saya sepakat Mas Abram dengan statement Mbak Dian. Jadi memang nggak bisa jadi jaminan ya Mbak ya ketika kita sedekat apapun dengan calon pasangan kita ya. Karena pada dasarnya ya bisa menjadi jaminan adalah BPKB dan surat tanah ya Mas Abram. Tepat sekali. Bisa loh. 100 lagi jadi 300. Iya, 300 loh. Hebat emang. Berarti untuk misalkan kan ada orang yang beranggapan gini Mbak, aku sudah kenal, masing-masing keluargaku juga udah saling kenal, dan itu mungkin sudah menjadi omongan lah atau sudah disebarluaskan oleh dia ke teman-teman, dan itu mungkin nantinya berakibat kalau tidak jadi, berarti masing-masing tuh menanggung resiko, yaitu malu gitu Mbak ya, bisa jadi ya? Iya. Dan itu memang resikonya ya? Iya betul, resiko. Setiap problem, setiap hubungan tuh endingnya pasti ada resikonya. Pasti. Pacaran lama, problem di awal,
udah tahu nih nggak seagama misal, ngapain pacaran lama-lama kalau ujung-ujungnya udah tahu kan nggak bakal bisa jadi satu gitu. Ngapain sampai bertahun-tahun? Ya udah di awal kalau udah tahu problem udah nggak usah dilanjutin gitu sih. Jadi kalau kecuali kalau problem ini ada jalan keluarnya itu boleh, tapi kalau problem ini nggak ada jalan keluarnya sampai mungkin beberapa tahun ke depan, ya udah nggak usah berlama-lama. Walaupun banyak kenangan. Kasian. Anda paham ya? Kok walaupun banyak kenangan nggak dijawab iya, cuman mangguk-mangguk aja. Ya kan kenangan itu hanyalah kenangan. Ya udah buat kenangan aja. Oke, tapi masih disimpan kan? Disimpan nggak ya? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak untuk sekarang, nanti dilihat lagi mana kenangan gue yang dulu ya. Enggak dong. Tapi memang kaitan tentang apa yang disampaikan Mbak Dian tadi, kalau berkaitan dengan masa lalu itu tidak ada kata-kata terlanjur sayang Mas Abram. Bukan begitu Mbak Dian, tapi terlanjur terbiasa. Artinya kita bisa membiasakan, kalau saya mengutip statementnya Mbak Dian tadi, kita bisa membiasakan dengan kenangan yang akan kita jalani di masa nanti. Iya gitu betul. Ya. Iya. Iya. Iyalah, bisa itu kan terbiasa. Awalnya nangis-nangis, sakit segala macam, ntar juga lama-lama hilang, lama-lama lupa. Iya. Iya lah, lama-lama hilang, lama-lama lupa. Kan bisa karena terbiasa. Iya. Benar. Sangat menarik sekali apa yang dibahas dan dilontarkan dari pernyataan Mas Abram. Dan sepertinya ada pertanyaan untuk Mbak Dian juga dari ini Mas Abram. Silakan Mas Abram. Tadi yang mau ditanyakan belum sempat di. Ngaco, gantian lo yang tanya. Bahaya deh kalau dia yang tanya nih. Atau Mbak Dian mau tanya ke kami, silakan. Nanti kami jawab sebisa kami. Tanyanya mungkin gimana caranya bilang kalau si pasangan ini nunjukin keseriusannya, tapi dia belum bilang, cuma nunjukin aja. Tapi kalian udah nangkep nih, kok ini orang gini ya, atau jangan-jangan ada rasa nih. Nah, itu kalian ngomongnya gimana? Kan kalian nggak sayang, tapi kalian tahu gerak-geriknya itu menuju ke arah sana. Terus kalian gimana cara ngomongnya? Jadi tak cerna dulu ya. Jadi ada cewek suka sama aku, tapi tidak diungkapkan, ditunjukkan dengan perbuatan. Padahal aku nggak suka. Iya, betul. Oke. Ya, bisa dijawab dari Mas Yutri. Tapi kamu udah nangkep nih maksud dan tujuannya dia itu apa, tapi dianya belum bilang. Nah, cara cara memperjelasnya seperti apa? Betul. Ya, Mas Ewu mungkin bisa jawab duluan sesuai abjad. Pertanyaan yang super sekali dari Mbak Dian ya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita dekat dengan teman gitu ya, sama sudah menunjukkan rasanya gitu ya dengan kita. Tapi yang saya tahu ketika teman kita belum mengungkapkan, kita nggak tahu. Jujurnya aku nggak tahu pastinya bagaimana. Cuman sepertinya gitu ya. Namanya perasaan kan nggak bisa diukur seperti dalamnya laut. Betul. Nah, jadi ketika belum diungkapkan, ya kita sikapnya biasa saja, tidak menunjukkan hal yang ilfil, contohnya misalnya, atau menunjukkan frontal, karena secara tidak langsung itu nanti akan membatasi kita ketika kita berkomunikasi dengan beliau, berkomunikasi dengan
keluarganya bahkan mungkin ya, atau nanti dengan orang di sekitar dia atau teman kita tadi. Sehingga itu yang jadi poin penting untuk kita garis bawahi ya, sikapnya biasa aja. Kalau belum ngomong ya belum apa ya, kita belum menunjukkan sikap yang harus bagaimana, karena kalau kita sudah baru merasa tapi mengungkapkan, artinya dalam tanda kutip kita GR gitu kan. Jadi kalau belum diungkapkan ya nggak salah juga sih. Kalau menurutku gitu. Mungkin dari Mas Abram ada sisi dan sudut pandang yang Tapi berbeda. kalau misalkan lama nih dibiarin aja, kita nanggepinnya ya udah apa yang dia tunjukkan kita tanggepin dengan positif. Itu bukannya malah menunjukkan dia merasa punya peluang lebih besar akan hal itu. Kalau kita nggak ngomong langsung, bukan ngomong langsung, memperjelas secara langsung, bukannya itu menjadi peluang besar buat dia. Karena tanggapan kita selalu positif. Iya, karena kita harus berpikir positif. Ya, artinya gini, kita tidak bisa mengejudge orang itu suka nih kayak kalau kayaknya itu dari sudut pandang kita ya, bukan dari sudut pandang beliau yang diungkapkan. Nah, kecuali ketika sudut pandang beliau diungkapkan, entah itu dari tindakan secara tidak langsung tapi lebih menonjol gitu ya. Artinya kalau memang lebih jelas gitu, kita bisa gunakan komunikasi yang sejajar dengan apa yang dengan komunikasi yang ia lakukan. Misalnya salah satu contohnya nih, beliau memberikan sesuatu gitu, terus kita balas. Nah, kalau kita balas tapi kita tidak apa ya, sebenarnya tidak aspek gitu ya, yang salah kita loh. Kita membalas. Ya nggak sih? Kecuali kalau dia ngomong langsung, terus kita ya jawab dengan sejujurnya itu. Ya nggak sih? Tapi kadang ya ada benernya sih. Tapi kadang nih ada orang yang nggak berani mengungkapkan karena takut kalau waktu diungkapkan kita ngejauh gitu. Jadi lebih baik ya udah ditunjukin aja dengan cara yang seperti ini. Toh juga dia menanggapinya secara positif kok gitu. Kan itu jadi hubungannya nggak jelas gitu loh. Nggak jelas ya. Kan jadi nggak jelas. Itu gimana tuh? Ya. Aku ngerti maksud dari Mbak Dian sendiri. Nah, ini kembali lagi ke perempuannya ya. Kalau menurut Mbak Dian sendiri, apa sih yang diharapkan? Intinya kejelasan sih. Jadi pertemanan ini mau dibawa kemana? Benar-benar cuman pure sebagai teman atau mau lebih kita seriusin lagi nih? Gitu sih. Karena kalau menurut Mbak Dian sebagai perempuan, kejelasan yang bagaimana? Artinya apakah harus diungkapkan ataukah dengan pembiaran perempuan bisa mengerti? Harus ngomong sih. Kalau harus ngomong, yang ngomong ya cowoknya dong. Maksudnya kalau ya itu pun sebaliknya, kalau misalkan aku sebagai cewek ada rasa nih sama dia, udah kenal lama, ada rasa, ini ngomong sih. Ngomong kan bukan berarti kita langsung nembak, cuman bilang kayaknya aku ada rasa deh sama kamu, setidaknya tuh itu gitu. Nah dari situ pasti nanti dia kasih feedback dong, bagus atau enggaknya. Kalau misalkan respon dia positif, oh ya udah berarti kita sama-sama punya tujuan nih berarti kan. Kalau jawabannya nggak begitu positif, oh ya udah berarti mulai besok dan seterusnya agak lebih dibatasi gitu. Ya. Jadi dengan mau ambil kesimpulan itunya aja sih gitu. Jadi kita bisa membatasi dalam bersikap gitu. Iya ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mbak Dian. Jadi ketika ada komunikasi yang baik dari entah itu perempuan, entah itu cowoknya, itu memang harus dilakukan komunikasi yang baik ya. Apapun itu hasilnya, diharapkan dan tidak diharapkan, terlepas dari itu semua, tetap komunikasi dilakukan ya nggak sih? Karena kalau dengan tindakan kan kita nggak tahu. Entah, iya benar-benar.
itu baru kita Mbak Dian. Mas Abram banyak sekali nih pengalaman yang mau dibagikan. Iya, coba dong cerita. Diem-diem Iya. aja nih. Ya gimana sih Tong? Kalau menyikapi dari saya pribadi, ada 3 jawaban, Mbak. Ya, 3 jawaban. Jawaban yang pertama itu adalah jawaban yang meresponnya itu dengan yang tidak wajar, dalam arti dengan tindakan juga. Misalkan ada seseorang yang seperti itu di lingkungan yang ada, kalau aku nangkapnya, kamu ngapain sih? Udah tahu aku nggak suka kan? Kamu ngapain sih masih gini-gini? Nah itu nanti malah membuat lawan jenis kita menjadi kecewa. Itu yang pertama. Jadi merespon yang tidak wajar. Yang kedua, menyikapi dengan biasa. Sependapat dengan Mas Yo, ya biasa aja. Walaupun itu nggak ada jawaban. Apakah kita suka pada dia atau tidak, ya kita biasa, netral. Dan Ngegantung ya? Ya, ngegantung mungkin dalam pandangan si wanita itu ya, tapi kan kita menganggapnya kan biasa aja. Yang ketiga itu menjawabnya, memecahkan masalah dengan komunikasi. Mungkin nanti bisa duduk bareng. Kamu sebenarnya ya duduk bareng memecahkan masalah dong. Diajak kopi malahan. Duduk bareng. Sebenarnya ada apa sih kok beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bulan kamu seperhatian sekali dengan saya? Apakah ada sesuatu atau bagaimana? Nah dari situ kan mungkin nanti keluar pertanyaan atau keluar ungkapan-ungkapan yang selama ini dipendam dari lawannya itu. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Poin yang ketiga udah pernah berarti? Poin yang ketiga perlu dijawab nggak ini? Kayaknya nggak perlu dijawab deh. Perlu dong. Perlu apa ini Mas? Perlu untuk dilakukan atau perlu gimana? Perlu untuk di-sharingkan, pernah atau enggaknya. Jangan di sini lah, di sesi berikutnya aja lah. Oh gitu, ya udah. Tapi menambahkan dari apa silakan. yang disampaikan Mas Abram tadi Mbak Dian terkait mungkin tadi ada beberapa orang yang mempersepsikan dari jawaban itu berarti gantung ya. Itu artinya gini, pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab. Artinya gini, bukan tidak harus selalu dijawab. Pertanyaan itu pasti sudah ada jawabannya. Jawabannya salah satunya adalah tidak dijawab, itu adalah sebuah jawaban. Salah satu contohnya, kalau mau kita agak keluar, agak jauh, kalau kita mengikuti perpolitikan Indonesia gitu kan, AHY kan menyurati. Berarti kita berhak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Nah, bukan gitu, konteksnya begini. Tak anukan dulu ya. Iya, boleh silakan. Kok SBY siapa? AHY ya. AHY menyurati Jokowi untuk memberikan pernyataan gitu ya terkait polemik yang ada di Partai Demokrat dalam hal ini ya. Sepertinya malam ini butuh kopi sama snack deh. Oh iya, lebih menarik sepertinya gitu ya. Pelayan. Mbak, tapi kopinya nggak usah pakai rasa ya. Lalu? Dulu udah pernah pakai rasa tapi ditinggalin. Iya. Oke, baik. Lanjut. Ya, tak lanjutin ya. Kalau ngopi itu jangan diaduk Mas Abram. Kenapa? Biar manisnya di akhir. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi melalui jubirnya Presiden Joko Widodo itu membuat pernyataan yaitu polemik partai sendiri. Artinya pihak istana juga dalam hal ini tidak mau ikut campur dengan tidak memberikan surat balasan. Artinya pernyataan itu adalah jawaban dari Presiden. Nah, menangkap ya sampai sini ya. Nah, ketika kita sudah tidak membalas jawaban dengan tidak menjawab secara
secara langsung dengan ucapan, itu sebenarnya sudah jawaban dengan tindakan yang kita lakukan gitu. Jawabannya bukan berarti apa yang diinginkan oleh lawan bicara, tapi jawabannya adalah dari sikap atau tindakan yang dilakukan. Begitu. Bukan gitu Mas Abram? Ya, saya sepakat. Ya, entah itu dipersepsikan sebagai gantung dong, tapi itu sudah menjadi salah satu jawaban. Berarti Pak SBY nggak mau jawab dong. Berarti Pak Jokowi nggak mau jawab dong. Tapi itu sudah jawaban. Jawabannya tidak mau menjawab. Nah itu kan jawaban itu. Tapi monggo kerso dari orang yang mempersepsikan masing-masing. Tapi salah satu jawaban dari lawan bicara kita itu salah satu jawaban. Kita ngajak ngobrol. Kamu mau makan apa malam ini? Ini malam minggu loh. Ini malam spesial buat kita karena malam ini adalah malam pertama kali kita ketemu misalnya. Aduh, pengalaman kayaknya. Misalnya karena cewek ini tadi bete sama cowoknya, terus dia diem aja, kemudian memberikan jawaban terserah. Nah menurut cowoknya ini bukan jawaban, tapi menurut cewek ini terserah itu adalah jawaban. Ya terserah kamu aja lah. Gitu ya. Iya. Nah, itu jawaban dipersepsikan oleh cowok itu adalah jawaban yang gantung. Ya iya, jawabannya gantung. Tapi kan sudah dijawab terserah. Tapi ya hal yang terserah ini yang membuat kita pusing. Ya sama halnya manusia itu punya dua penilaian. Yang satu butuh jawaban atau kepastian. Yang satu cuman butuh dari tindakan aja. Itu sama. Sebenarnya manusia punya dua pemikiran itu. Kalau Mbak Dian sendiri butuh jawaban apa butuh tindakan sih sebenarnya? Butuh kepastian. Dijawab tuh belum tentu ada kepastian loh. Iya benar. Kepastian berarti dua-duanya ya, tindakan maupun jawaban secara verbal dan non-verbal lah ya. Betul. Oke, lanjut Mbak. Ini di sesi jeda tadi ada pertanyaan masuk dari aku yang selalu engkau tinggalkan. Yang bener nih, seriusan dikit dong. Bener ini. Ini tadi ada jeda, fans pada kayak fans dari talk show kita dari malam ini sama malam-malam sebelumnya malah orang-orang yang pernah tersakiti sebenarnya. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya untuk Mbak Dian. Ini berarti dari orang yang mungkin dulu pernah singgah, pernah lewat, atau pernah mampir. Pertanyaannya. Kebanyakan cuman mampir sih. Transit. Mampir. Oke, lebih dalam kayaknya. Dari Mbak Dian sendiri pernah tidak mengenalkan atau dikenalkan seseorang ke jenjang yang lebih serius. Ini kan temanya sudah kenal tapi tak sayang. Dari Mbak Dian sendiri pernah nggak sih Mbak Dian itu diperkenalkan atau Mbak Dian memperkenalkan seseorang ke keluarga? Pernah dong. Ini di sisi mana dulu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Sudah pernah ya? Sudah. Oke, yang dari ini dulu deh. Yang dari memperkenalkan dulu. Sepertinya ini pertanyaan dari Anda sendiri deh. Enggak loh Mbak, ini saya dari... tidak bisa menebak nih. Nggak boleh berbohong anak muda. Saya tidak berbohong. Ini dari aku yang selalu engkau tinggalkan katanya. Dari dua sisi sih udah pernah. Terus harus dijelasin secara detail gitu atau gimana? Berarti sudah pernah gitu ya? Udah pernah. Mungkin lebih ini yang mau disampaikan pertanyaan dari fans ini tadi ya, itu lebih ke arah lebih nyaman mana sih, dikenalkan atau mengenalkan? Lebih nyaman dikenalkan dong. Oh, lebih nyaman dikenalkan. Artinya sudah
sudah diberi kepercayaan gitu Mbak ya. Betul. Kalau untuk bisa mengenalkan diri tuh ya kayak orang benar-benar baru pertama ketemu dan kenalan. Kalau mengenalkan diri, tapi kalau dikenalkan tuh berarti sudah dianggap spesial mungkin. Iya. Itu sih. Ya. Kayak martabak ada yang spesial. Betul sekali. Tapi memang gini, berkaitan tentang kopi tadi Mas Hasan. Itu banyak perempuan itu yang mengatakan statement ini hati bukan warung kopi. Itu sepakat nggak Mbak Dian? Jadi kalau hati bukan warung kopi, kalau warung kopi kan ngopi sejenak lalu pergi meninggalkan. Iya, tapi kalau hati berbeda gitu. Bisa dibilang seperti itu sih. Jadi bilang seperti itu ya, kecuali kopinya manis terus tinggal selama-lamanya di situ ya. Nah, itu lain cerita. Itu lain cerita, itu beda cerita. Iya. Tapi dari Mbak Dian sendiri setuju nggak sih dengan peribahasa tak kenal maka tak sayang? Setuju lah. Setuju. Tapi sudah kenal tapi tidak sayang, setuju? Krik. Aduh. Sulit nih. Kalau setuju dengan pernyataan tak kenal maka tak sayang, artinya setelah kenal mau nggak mau harus sayang dong. Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga lah. Kenal kan belum tentu harus kita sayangi dengan sepenuh hati. Oh, berarti sayang itu juga ada setengah hati, ada sepenuh hati ya? Iya. Ya ada. Iya, ada setengah hati, ada sepenuh hati. Sepenuh hati itu kalau tulus, setengah hati itu kalau masih bimbang. Jadi antara iya enggak ya gitu. Kayaknya iya, tapi kayaknya enggak deh. Itu masih bimbang. Masih bimbang. Setengah hati itu masih bimbang. Kalau untuk teman itu sayangnya berapa, setengah hati atau sepenuh hati? Teman lawan jenis kan maksudnya? Gor. Sulit sekali untuk dijawab. Sulit sekali ya. Sekali. Iya. Ada pernyataan juga ketika tidak mungkin tidak ada rasa ketika bersahabat dengan lawan jenis. Itu sepakat nggak Mbak Dian? Sepakat. Oh gitu. Karena ya itu tadi, rasa itu muncul karena terbiasa. Oh iya. Baru tahu loh Mas Abram saya ini. Kemana aja tong-tong. Gitu ya. Oh gitu. Jalaran sampai kuliner gitu ya. Betul. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk tersayang, ujuk-ujuk suka, terus ujuk-ujuk ngajak pacaran, nggak mungkin. Itu pasti ada hal yang membuat apa ya, hari-hari itu kok ulang lagi ya, kok happy ya, kebiasaan sih. Tapi memang ada konteks ini ya, apa namanya, sayang sebagai teman, sayang sebagai sahabat, sayang sebagai calon yang akan mendampingi nanti gitu yang pasti ya Mbak ya. Iya gitu, kurang lebih sih begitu lah. Tapi ada penelitian dari Mbak Dian sendiri, pernah nggak sih Mbak kenalnya itu dikenalkan dengan teman? Jadi teman sampai punya. Pernah. Bisa diceritakan nggak Mbak pengalamannya Mbak? Dulu zaman usia saya
Kayaknya deh aku kelas 2 kan ngekos nih ya, jauh dari rumah, kamu juga tahu kan ya, jauh dari rumah lah. Terus dikenalin lah sama temen zaman SMP masih dekat rumah, dikenalin ya udah chat. Waktu itu zamannya masih SMS, belum ada chattingan, belum ada apalah, itu masih SMS deh. SMS, telepon, dia main ke rumah. Setelah itu lost contact tuh sampai hampir 10 tahun, mungkin ada 10 tahun, dan baru kita kontekan lagi itu 2019 kemarin, dan baru ketemu lagi tahun lalu, dan baru ketemu lagi awal tahun ini. Itu sih. Dan berlanjut sampai sekarang, Mbak? Iya. Luar biasa. Kalau dibilang kita intens, mungkin bisa dibilang temen sambat. Jadi apa-apa iya, apa-apa cerita, kita apa-apa sharing gitu, jadi saling terbuka. Jadi nah ini rasa sayangnya itu ke temen yang kayak gini nih, kita bisa sharing, bisa asik. Jadi klop aja, nyambung aja, enak aja diajak sharing, ngobrol, bercanda, cerita, sambat sekalipun tuh enak. Terus itu baru sayang sebagai temen kayak gitu. Walaupun lawan jenis, Mbak ya. Iya, lawan jenis. Jadi memang sayang itu ada batasnya ya, Mas Abram ya. Oh iya, ada batasnya. Oh iya dong. Masa bablas gitu aja, kalau nggak dibatasin bahaya. Bahaya itu Mbak. Jelas bahaya. Nah, dikasih pembatas, polis lain lah minimal lah. Polis lain biar enggak bahaya, apalagi masuk jurang kan. Bablasan. Bahaya, keluar jalur. Nah, tapi kalau Mbak Dian sendiri pernah nggak? Ini kan dikenalkan dengan teman ya, maksudnya sudah berkelanjutan dengan teman intens. Tapi di sisi lain pernah nggak sih ada orang lain yang ucuk-ucuk nggak tahu dapat nomor WA dari mana, tiba-tiba nge-DM yang ingin berkenalan dengan Mbak Dian? Dan responnya Mbak Dian bagaimana? Ada sih beberapa. DM Instagram ada beberapa. Ya biasa, kita cek dulu nih nama di Instagram, kan biasanya orang-orang kalau bikin nama lengkap tuh. Searching dulu dong di Google. Muncul kan dia. Kalau misalkan dia kuliah lulusan mana. Pasti kan kita kalau bikin skripsi masuk tuh judulnya apa, enggak, dia kerja di mana, itu biasanya muncul dan di Google itu udah pasti. Kalau dirasa ini orang, jelas kok backgroundnya gitu. Oke, baru kalau dia ngajak kenalan ya udah kenalan ya oke. Tapi kalau untuk pindah ke WhatsApp atau apalah gitu, mungkin tunggu waktu beberapa minggu mungkin ya, setelah chatan agak lama dulu di Instagram baru pindah. Nggak langsung main kasih nomor sih. Gitu ya. Nggak apa-apa Mbak kalau dikasih nomor sepatu, mungkin siapa tahu mau ngasih hadiah sepatu kan. Iya. Itu menarik. Bagus sekali. Ini menarik sekali Mas Abram. Karena mungkin menjadi catatan buat teman-teman pria di luar sana untuk tidak sesegera mungkin untuk meminta gitu ya, minta nomor WA ya, karena mungkin ada catatan tersendiri dari perempuan untuk melalui proses-proses yang diharapkan gitu ya Mbak ya. Iya betul. Kalau seandainya nih Mbak, ada yang minta nomor WA, tiba-tiba tuh responnya Mbak Dian apa? Bagaimana? Dan persepsinya, mempersepsikannya itu bagaimana? Itu respon pertama, buat apa? Gitu. Kalau jawabannya buat kenalan, kan bisa di DM aja chatan. Oh iya juga. Kalau dari situ pasti cari alasan lain. Ya nanti kan bisa buat telepon atau bisa ini itu gitu. Kalau dirasa ini orang kayaknya belum jelas deh, nggak bakal dikasih sih. Udah di sini aja. Kalau mau kita chatan di sini, kalau nggak mau ya udah gitu.
Yes. Karena itu memang jangan buru-buru proses deh, yang harus jangan dilalui ya. sama telepon. Iya. Iya. Benar. Betul. Tapi pernah nggak sih Mbak Teman-teman. pengalaman ya, pengalaman mungkin menjalani dengan seseorang berawal dari media sosial, berkenalan dari media sosial, pernah nggak? Pernah. Sampai mana itu? Sampai pacaran kah? Atau sampai... Iya, Iya. sampai pacaran lama malah. Iya. Oh, Tapi padahal nggak jadi sih ujungnya. tapi berawal dari media sosial. Iya, bener. Oh. Zaman pas 3 SMA kayaknya. Yang pacaran lama ya ujung-ujungnya nggak jadi juga itu. Awal mulanya dari situ. Berarti tidak ada jaminan ya? Tidak ada jaminan, cukup BPKB aja yang bisa dijamin. Jaminan. Iya. Itu mungkin Mas Abram, kita minta tips dari Mbak Dian supaya teman-teman ini tidak salah langkah gitu ya ketika mau berkenalan dengan perempuan khususnya di media sosial ya, karena kita melihat bahwa perkembangan teknologi sekarang yang lebih dekat dengan kaula muda gitu itu adalah media sosial. Silakan Mbak Dian untuk teman-teman cowok-cowok ini biasanya. Dari sisi cowoknya. Kalau mau berkenalan tapi medianya dengan media sosial, bagaimana sih yang diinginkan oleh perempuan? Mungkin yang pertama kenalannya misal nih kita ambil satu contoh media sosial Instagram ya. Ya udah chatan aja dulu gitu, kenali karakter orang. Nggak tahu kenapa ya, kalau aku kenali karakter orang dari chat itu bisa kok, dari bagaimana dia merespon obrolan kita itu dari chat itu kelihatan. Jadi orangnya asik atau enggak, orangnya datar atau enggak, gitu tuh kelihatan dari cara ngebalesinnya gitu. Yang kedua, jangan buru-buru deh minta nomor telepon. Jangan buru-buru. Mending kita agak lama dulu nih kenalan, chatan dari yang awal kita temuin. Kalau awal kita dari DM Instagram ya udah agak lama aja dulu gitu. Kalau dirasa dua-duanya udah kok kayaknya nyambung ya ngobrolnya, kok kayaknya enak ya gitu, baru boleh kasih nomor telepon. Kalau baru sekali ngechat, hai boleh kenalan nggak gitu. Tiba-tiba baru boleh minta nomor maksudnya dong. ya? Iya. Baru boleh Kan minta nomornya. Apa banget? Iya, ini orang apa banget sih gitu. Tapi kalau udah berhari-hari, kita udah hampir setiap hari ngobrol di chat, nggak apa-apa sih, boleh. Kalau aku pribadi boleh, tapi selama orang ini backgroundnya jelas ya, kita cek dulu gitu. Kalau misalkan sama sekali ini nggak muncul di Google, kayaknya mending nggak dikasih deh. Gitu catatannya ya. Karena sejauh ini kalau aku kenal sama cowok pasti cari informasinya Google aja, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Nanti juga pasti kebaca semua kok datanya gitu. Dari A sampai Z juga pasti ada. Kalau emang ini orang backgroundnya jelas ya, tapi kalau nggak jelas sih ya susah juga kita ngeceknya gitu. Jadi sumber datanya harus akurat Mbak ya, mempunyai track record yang jelas, kemudian baru di ACC. Jadi kalau tidak memiliki track record yang tidak jelas ya tidak bisa di ACC. Sama seperti apa Mas Yu? Sama seperti narkoba. Jadi kalau memang kita tahu narkoba itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, ya kita jauhi. Siapa komandan? Iya, kita jauhi. Tapi kalau memang mungkin dari kalian berdua deh, kalau kenalan sama cewek pertama kali apa? Maksudnya belum pernah ketemu.
Tapi chattingan awal ngebangun obrolannya itu apa? Selain bilang, hai mau kenalan dong, boleh kenalan nggak, bla bla, selain kata-kata itu deh. Awal banget buat membuka obrolan. Sepertinya Mas Abram yang mau jawab duluan, Mbak. Silakan Mas Abram. Ya, sebagai laki-laki yang sudah pernah melakukan chatting di DM bersama seseorang, aku pribadi sih gini, Mbak. Kita kan punya Instagram dan itu ada story-nya ya. Story-nya dan ada feed di kayak beranda lah, foto-fotonya dia, apa yang dia upload. Kalau saya pribadi itu membahasnya dari kegiatannya dia yang dilakukan atau diupload dari Instastory-nya, apapun dari foto yang dia upload. Itu cara membangun komunikasi pertama, seperti itu. Dari keseharian yang dia lakukan lah ya, yang dia posting itu, misal dia hobi main musik gitu kan, sama nih kayak kamu. Iya, pertanyaannya seputar itu gitu kan. Kita bisa duet nih. Duet. Untuk mencari cuan bersama. Iya, tapi ada beberapa yang saya DM tidak ada respon. Anda kurang beruntung. Ya terus prihatin. Dan sampai sekarang masih jadi penonton setia. Iya, mungkin menjadi pengalaman Mas Yu lebih menantang adrenalin. Silakan Mas Yu. Mungkin itu coba ceritakan penilaian ya Mbak Dian ya. Untuk melihat dulu, kan tadi Mas Abang menyatakan mau menyebutkan bahwa belum ada respon nih, mungkin terlalu tergesa-gesa, terus hanya menjadi penonton setia sampai sekarang. Nah, mungkin dari proses-proses ini yang memang harus dilalui Mas Abang. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika harinya pas itu yang DM duluan justru sana. Bisa jadi. DM-nya isinya adalah, Mas Abram maaf ya, kamu tak blok gitu. Kacau. Gitu. Tapi menarik sekali apa yang Mbak Dian sendiri tipe dalam ini ya, dalam mencari pendamping itu, atau pendamping atau pacar, lebih suka berkenalan dari media sosial, media dunia maya, atau media nyata untuk menjamin atau sukanya tuh gimana sih? Suka berkenalan dari mana? Dua-duanya oke-oke aja sih, nggak masalah. Selama backgroundnya jelas, itu aja sih. Mau di awalnya lewat media sosial dulu, ya silahkan. Kalau mau ketemu langsung, kenalan, ya silahkan. Oke-oke aja sih, nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Selama background si orang ini jelas gitu. Kalau nggak jelas ya nggak usah ditanggapin. Sama tidak ada yang salahkan juga Mas Abang. Oh gitu. Kan ada seseorang yang inginnya dikenalan di dunia nyata. Jadi ada perkumpulan, oh dia nih menarik nih ini. Jadi sudah pernah ketemu di dunia nyata, kemudian mencari informasi, kontak dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia maya kan cuma scroll aja nih. Oh kayaknya menarik nih. Habis itu dicarilah informasi dari dunia maya tersebut. Seperti itu. Ya berhubung keduanya sudah pernah mengalami, jadi oke-oke aja sih, nggak masalah dua-duanya juga. Oke aja Mbak ya. Oke. Luar biasa perbincangan menarik pada malam hari ini, dan sesi kita akan berakhir pada 10 menit mendatang. Mungkin Mbak Dian cepet kan ya dibilangin. Oh. Iya, cepet ya. Iya. Ini ada pesan-pesan dari Mbak Dian dalam tema malam hari ini tentang perkenalan, sudah kenal tapi tak sayang, ataupun yang lainnya. Mungkin ada pesan-pesan Mbak atau masukan untuk
teman-teman organisasi hati atau untuk mendidik teman-teman yang sedang dalam pencarian di tahap perkenalan ini? Monggo. Mungkin sedikit saran aja sih ya untuk teman-teman yang kenalan tapi tahapannya sudah di tengah-tengah nih, bukan di awal lagi, udah masuk ke tengah-tengah, lebih baik diperjelas aja. Sarannya begitu, daripada lama dari sisi A nanggepinnya begini, di sisi B nanggepinnya begitu. Kan kalau nggak satu arah atau satu tujuan, endingnya malah bikin kecewa sendiri kan gitu. Jadi kalau udah sampai tengah-tengah, mending diperjelas aja. Gitu. Komunikasi dan diperjelas. Karena itu sangat penting untuk keberlangsungan ke depannya, itu harus lurus atau ke kanan gitu. Gitu sih. Atau putar balik, Mbak ya? Nah, betul. Atau putar balik. Pak, jangan putar balik. Ini one way jalannya, Pak. Jangan putar balik. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Dihu? Dari Mas Abram dulu. Dari Mas Dihu dulu dong. Siap. Oke, kalau saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Mas Abram, Mbak Dianita, itu memang proses komunikasi yang harus kita lakukan atau kita sampaikan dengan baik ketika itu ada kemungkinan miskomunikasi dengan siapapun itu, termasuk dengan orang yang kita sayang, entah itu sayang sebagai teman, sahabat maupun calon pasangan, itu juga apapun maksudnya, apapun tujuannya, keterbukaan dengan komunikasi yang baik dari tujuan yang sangat mulia untuk dilakukan. Saya rasa itu malah. Oke, kalau saya boleh menanggapi dan menggarisbawahi, tapi nggak usah panjang-panjang ya pakai penggarisnya ya. Kepanjangan jadi kayak jalan tol. Saya sepakat dengan Mbak Dian, Mas Yehu, dan para penanya netizen tadi ini, bahwa segala sesuatu memang ada prosesnya. Perkenalan, saya suka tadi yang kalau nggak ada kepastian ya udah, ngapain buang-buang waktu, ngapain capek harus sana sini. Simple, hidup itu sederhana, nggak usah diambil ruwet. Benar. Nggak usah diambil ruwet. Kalau nggak bisa ya udah. Jadi segala sesuatu tuh kalau dipaksakan tuh nggak baik. Dan betul. Anda sudah pernah merasakan bukan? Cukup. Nanti malah sesi 3, nanti Bu, udah sesi 2 saja. Gak apa-apa. Karena segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, dan segala sesuatu memang ada resikonya. Harus berani mengambil resiko, dan ya jangan ditarik ulur lah, harus ada kepastian. Itu. Karena cinta itu ada 2 ya. Cinta itu ada 2, cuma ada 2. Kepastian. Apa itu? Kepastian dan kegantungan. Jadi harus dipastikan supaya tidak gantung. Dor. Boleh. Biasa lagi lah ya. Ya, saya belum berhasil. Ya, minggu depan saya berhasil lagi. Oke, Mbak Dian, terima kasih untuk waktunya, sudah merepotkan malam-malam ini di malam minggu ini. Iya, sama-sama. Mohon maaf sharing. kalau dalam perbincangan diskusi kami ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang tidak sopan apapun itu, kami mohon maaf. Ya, sama-sama. Saya juga mau menjawabnya terlalu dari hati atau terlalu ngegas atau terlalu dalam jawabannya. Intinya kalau dari hati kan biasanya suka apa ya, kebawa suasana ya. Kalau agak kecewa jadi ngejawabnya
jadi agak menggebu-gebu gitu kan. Ya, terlepas dari sesi pertama sampai saat ini, kalau ada jawaban yang masih kurang berkenan atau kurang puas dalam menjawab pertanyaan, ya mohon maaf. Ya, Kita sama-sama sharing aja. Ya, oke. Sebelum ditutup, ini ada sebuah pantun dari Mas Ihu. Silakan Mas Ihu. Pantun. Ya, berkaitan atau mengenai. Udah pantun, gak usah ceramah, pantun cepetan. Pantun, udah mau habis ini waktunya. Jangan nanti kesusi ya, udah pantun cepetan. Sabar Pak, sabar. Ini pantunnya ternyata malah yang menyiapkan dari teman-teman pencinta obrolan kita malam hari ini. Burung belantik pergi berkelana, Mbak Dian cantik, siapa yang punya? Iya. Cuman pantun kan ya? Iya, cuma pantun, Mbak. Ini ada pantun dari netizen juga, Mbak. Dari aku yang engkau cakiti celamanya gitu, pantun dari seseorang yang pernah. Pantunnya pergi sendirian nerbangin layang-layang. Hai Mbak Dian, yuk kenalan biar tambah sayang. Iya. Say lu. Walaupun Zoom kita udah mau habis, tapi rasa cinta kita kepada mulai nih. Mulai nih. Gak jadi dah. Oke, Mbak Dian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Burung Irian. Sampai jumpa di sesi-sesi ini ada pantun terakhir ini, Pak. Oh ya, silakan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian Mbak Dian dan terima kasih. Terima kasih kembali Mas Yehu. Pantun lu tiap sesi sama aja, tong kayak gitu terus pantunnya. Lo gak ngomong tadi gue siapin pantun. Oke, saya Abram Pralala. Dan saya Yehu Trili. Sampai jumpa di organisasi hati. Apa Mas Yehu? Saya tidak apal Mas Abram. Oke, perlu nyari organisasi agar semua dapat realisasi. Oke, Bapak Mbak Dian. Thank you. Ya. Salam sehat semuanya. Salam sehat.